Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Besaran laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, luas permukaan bidang sentuh. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif. Tumbukan efektif ini akan menyebabkan reaksi kimia yang mempercepat laju reaksi. Yang kedua, konsentrasi. Laju reaksi akan semakin cepat seiring bertambahnya konsentrasi per reaksi. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, kenaikan suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Yang keempat, katalis. Katalis dapat mempengaruhi laju reaksi. Katalis yang dapat mempercepat laju reaksi disebut katalis positif atau dikenal dengan nama katalisator. Sedangkan katalis yang memperlambat laju reaksi disebut katalis negatif atau dikenal dengan nama inhibitor. Dalam praktikum kali ini, kita memerlukan alat dan bahan sebagai berikut. Untuk alat, yang pertama ada gelas beker, yang kedua neraca, yang ketiga pipet ukur, yang keempat gelas ukur, lalu yang kelima ada lumpang alu, yang keenam sendok, yang ketujuh botol bekas, dan yang kedelapan itu ada balon. Untuk bahannya, yang pertama itu ada imbos, yang kedua air biasa atau air dingin, yang ketiga ada cuka dapur, yang keempat ada cangkang telur, lalu yang kelima air panas, dan yang keenam ragi, lalu yang ketujuh sabun pencuci piring, yang kedelapan ada cairan H2O2, dan yang terakhir itu adalah pewarna makanan. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Alat yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu pertama, gelas beker, kedua, gelas ukur, dan yang terakhir, pipet ukur. Langkah kedua yaitu masukkan sebanyak 20 ml asam peroksida atau H2O2 ke dalam gelas beker. Langkah ketiga yaitu masukkan 5 ml sabun cuci piring ke dalam gelas beker. Langkah keempat, larutkan ragi roti ke dalam beberapa mili air, lalu masukkan ke dalam gelas beker. Catatan, konsentrasi air harus lebih besar daripada ragi, karena ragi berperan sebagai katalis, sehingga hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya, pada saat menuangkan larutan ragi ke dalam gelas beker, nyalakan stopwatch agar kita tahu berapa lama waktu yang diperlukan dalam reaksi ini. Langkah kerja untuk praktikum faktor laju reaksi luas permukaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, gerus vitamin C sampai halus menggunakan lumpang dan alu. Setelah rata, siapkan gelas ukur lalu tuang air ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Jika melebihi ukuran volume yang sudah ditentukan, air bisa diambil menggunakan pipet ukur. Yang kelima, tuang air yang sudah diukur ke dalam gelas beker. Yang keenam, lakukan hal sama dengan gelas beker kedua. Selanjutnya, siapkan vitamin C utuh tanpa digerus. Dan yang terakhir, masukkan vitamin C yang sudah digerus ke dalam gelas beker pertama. Dan masukkan vitamin C utuh ke dalam gelas beker kedua dalam waktu bersamaan. Dan nyalakan stopwatch untuk menghitung waktu pada reaksi. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan ada lumpang dan alu, gelas beker, gelas ukur, pipet ukur, wadah, dan neraca. Dan untuk bahan yang diperlukan ada cangkang telur,
air bening biasa, air bening panas, dan cuka. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menumbuk cangkang telur menggunakan lumpang dan alu sampai halus. Setelah cangkang telur halus, timbang cangkang telur menggunakan wadah dan neraca dengan ukuran sebesar 5 gram. Selanjutnya, masukkan cuka ke masing-masing gelas beker. Takar air bening menggunakan gelas ukur sebanyak 100 ml. Lalu tuangkan air bening biasa dan air bening panas ke masing-masing gelas beker. Setelah itu, masukkan cangkang telur yang sudah ditimbang beratnya ke dalam masing-masing gelas beker. Langkah kerja untuk praktikum laju reaksi konsentrasi. Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang baking soda yang ingin digunakan sebanyak 5 gram menggunakan neraca, lalu masukkan ke dalam balon. Yang ketiga, siapkan cuka dengan volume yang berbeda, yaitu 10 dan 20 ml. Yang keempat, tutup gelas Erlenmeyer menggunakan balon yang berisikan baking soda. Dalam praktikum ini terjadi reaksi yang ditandai dengan keluarnya busa pada gelas beker. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hal tersebut dipengaruhi oleh penambahan ragi roti, yang mana ragi roti pada praktikum ini berperan sebagai katalis yang dapat mempercepat laju reaksi. Selanjutnya, jika kita memegang gelas beker tersebut akan terasa hangat karena terjadi reaksi eksoterm. Selanjutnya, di dalam gelas beker tersebut terjadi reaksi penguraian H2O2 menjadi gas H2 dan gas O2. Bisa terlihat di gelas beker yang terisi oleh air panas, partikel cangkang telurnya lebih cepat mengambang atau lebih cepat larut. Kita simpulkan bahwa kenaikan suhu dapat mempercepat kelajuan partikel. Dikarenakan kenaikan suhu dapat mempercepat gerakan partikel. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah, sehingga makin banyak terjadinya kemungkinan tumbukan yang efektif. Dengan demikian, banyak partikel-partikel yang bereaksi.